warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-42 yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan ICMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Alicia Kalista selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai perubahan paradigma dari pendekatan command and control yang kaku dan berbasis model hierarkis menuju strategic learning yang berfokus pada pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi strategis. Untuk itu, pada webinar kali ini akan membahas mengenai pentingnya penerapan balance scorecard sebagai kerangka utama dalam sistem manajemen. Baik, untuk sebelum mulai webinar, saya ingin menyapa kepada pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk materi pertama ada Bapak Andri. Selamat pagi, Bapak Andri. Selamat pagi, Bu Elisha. Apa kabar? Pak Andri sehat ya, Pak? Alhamdulillah, baik. Jadi untuk selanjutnya untuk materi kedua ada Ibu Eva. Selamat pagi Ibu Eva. Halo, selamat pagi Bu Alicia. Gimana Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih untuk respon-responnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Mbak Andri, yang akan membawakan materi mengenai dinamika mobilisasi dan strategi sistem manajemen. Pak Andri, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Elisha. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi ya kita di Jumat pagi yang ya, Alhamdulillah di Surabaya cerah ini Bapak Ibu. Nah mungkin cuaca di tempat Bapak Ibu ada yang mendung, ada yang cerah ya. Semoga suasana hati kita tetap eh, cerah begitu ya. Baik, sebetulnya kita juga tetap masih melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya, Bapak Ibu. Memang kita akan banyak mengupas terkait dengan balance scorecard. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti dari webinar-webinar sebelum-sebelumnya ya, kita bahas mulai pengertian konsep dari balance scorecard itu seperti apa, kemudian bagaimana balance scorecard ini bisa kita gunakan, bagaimana kita bisa memanfaatkan balance scorecard dalam atau kaitannya dengan kita dalam menyusun rencana pengembangan bisnis kita seperti itu. Nah, semoga Bapak Ibu juga tidak bosan ya karena bahasan kita memang eh, fokus saat ini, topiknya memang fokus, kita coba menggali terkait dengan balance scorecard lebih dalam lagi seperti itu. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah banyak belajar konsepnya nih, Bapak Ibu. Kita sudah banyak belajar konsep terkait dengan balance scorecard dari pengertiannya hingga ke komponen-komponennya. Nah, Bapak Ibu ingat mungkin kita di webinar sebelumnya sempat membahas fokus pada financial perspective. Kemudian ada customer perspektif, kemudian sampai ke learning and growth seperti itu. Nah, untuk hari ini mungkin akan lebih general lagi, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita mengimplementasikan balance scorecard yang kemarin mungkin sudah kita pelajari seperti itu ya dalam manajemen program kita. Artinya bagaimana balance scorecard ini akan kita manfaatkan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang melakukan transisi di bisnisnya, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sedang melakukan apa namanya hilirisasi dalam proses bisnis, atau mungkin sedang melakukan ya transformasi dari existing bisnis Bapak Ibu sekarang seperti itu.
Nah, bisa ke next slide aja mungkin. Ya, eh, ya, balance scorecard ini kan memang sesuatu yang ya bisa kita bilang cukup kompleks ya, Bapak Ibu. Sehingga kenapa balance scorecard ini menjadi suatu tools yang eh, cukup komprehensif ketika kita gunakan, ketika kita ingin melihat keseluruhan bagian dari perusahaan ini secara holistik seperti itu. Karena kita melihat dari berbagai aspek memang. Jadi mulai dari aspek finansial hingga ke learning and growth yang tadi saya sampaikan. Sehingga mungkin bagi beberapa orang atau mungkin bagi beberapa kondisi balance scorecard merupakan sesuatu yang terlalu kompleks atau mungkin bahkan pada beberapa kondisi sebetulnya memang dibutuhkan suatu pendekatan dengan metode yang memang dia harusnya kompleks untuk melihat eh, apa namanya masalah-masalah yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, fokus kita kali ini mungkin terkait dengan mobilizing the organization, artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan pemahaman kita terkait dengan balance scorecard ini untuk melakukan hilirisasi pada organisasi, pada perusahaan kita. Berarti yang saya sampaikan mungkin Bapak Ibu ingin melakukan transformasi bisnis seperti itu. Nah, yang pertama mungkin yang bisa ya, yang pertama mungkin yang bisa Bapak Ibu garis bawahi memang penerapan sistem atau ya sistem manajemen yang baru itu tidak bisa serta-merta diterapkan begitu saja. Nah, eh, kebetulan saat ini kami sedang mendampingi ya Bapak Ibu, sedang mendampingi salah satu family bisnis di Surabaya juga dan mereka kebetulan ingin melakukan perbaikan secara internal, mereka ingin melakukan transformasi dari bisnis mereka. Nah, apa namanya? Mereka ingin melakukan realignment dari masing-masing anak perusahaan mereka dengan adanya holding yang baru seperti itu. Nah, itu prosesnya cukup panjang, Bapak Ibu. Sudah hampir setahun ini kami mendampingi dan memang banyak tahapan, banyak sesuatu yang perlu dibuat ketika kita ingin melakukan transisi bisnis atau hilirisasi itu tadi seperti itu. Sehingga memang yang namanya kita melakukan perubahan pada bisnis kita itu tidak bisa serta-merta dalam satu malam jadi. Nah, mungkin kalau apa namanya kita nggak bisa samakan dengan sesuatu yang dia itu sifatnya instan, begitu. Um, Seperti itu. Jadi memang pendekatan pendekatan untuk melakukan hilirisasi pada perusahaan ini harus bertahap. Nah, karena itu kenapa eh, dalam kasus ini kita bisa menggunakan eh, metode atau ya kita bisa menggunakan metode, kita bisa menggunakan pendekatan menggunakan balance scorecard. Karena kalau kita coba tarik mundur kembali, nah balance scorecard itu kan susunannya atau mungkin komponennya kan mulai dari high level ya Bapak Ibu. Mulai dari di awal kita sempat membahas ada namanya strategi map seperti itu. Turunan daripada balance scorecard itu sendiri. Mana kita menetapkan tujuan-tujuan kita dalam strategi map itu. Kemudian saat itu mungkin kalau Bapak Ibu juga masih ingat setelah menentukan strategi map kita melihat lead indikatornya seperti apa. Dari lead indikator kemudian turun lagi pengukurannya yaitu ke KPI. Artinya balance scorecard ini sebetulnya sudah eh, menyediakan kerangka pemikiran yang kita butuhkan dalam proses kita untuk melakukan hilirisasi pada bisnis kita seperti itu. Sehingga penerapan sistem manajemen yang baru ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi memang apa namanya tidak bisa secara instan gitu, karena kan kita kita perlu dari hulu ke hilir, artinya dari proses merumuskan rencana atau merumuskan sistem manajemen yang baru hingga ke akhirnya diproses implementasi dan proses komunikasi dan proses implementasi seperti itu. Sehingga memang ya cakupannya memang cukup luas karena eh,
apa namanya yang tadi saya sampaikan, kita menyusun daripada high level strateginya. Mungkin kalau Bapak Ibu menyusun sasarannya dalam strategi map hingga turun nanti ke pengukurannya ke KPI korporat hingga nanti bisa diturunkan ke roadmap divisi maupun KPI personal sampai sedetail itu. Sehingga memang cukup kompleks dan memang eh, ini harus dilakukan secara bertahap seperti itu. Nah, yang kedua memang eh, kalau kita bicara terkait dengan hilirisasi, kita bicara terkait dengan perubahan organisasi, artinya kan kita butuh suatu panduan. Nah, kenapa panduan ini dibuat? Kenapa kita membutuhkan sebuah panduan itu untuk menjaga konsistensi dan juga koherensi. Artinya kita ketika kita menetapkan pathway begitu ya. Kalau ketika kita membuat suatu rencana bisnis, kita menetapkan pathway itu adalah untuk menjaga konsistensi. Sehingga kalau mungkin diibaratkan seperti ini, Bapak Ibu itu sedang membangun jalan. Ketika Bapak Ibu sedang menyusun rencana bisnis, Bapak Ibu sedang membangun jalan yang itu nanti akan jadi rute kita dalam berjalan atau berlari seperti itu. Sehingga ketika proses kita berlari, kita bisa konsisten menuju ke tujuan atau sasaran kita. Jadi tidak belok ke kanan ke kiri seperti itu ibaratnya. Nah, jadi untuk menjaga konsistensi. Yang kedua, eh, bicara soal koherensi ya. Memang sebelum di webinar-webinar sebelumnya kita juga banyak menyinggung soal koherensi atau mungkin terkait dengan alignment gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu susun pada level korporat, memang hendaknya dia itu kan juga diturunkan dalam level dalam working level seperti itu. Nah, turunan daripada mungkin kalau saya ambil satu contoh, mungkin KPI gitu ya, atau mungkin roadmap perusahaan, milestone perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Ketika kita menyusun milestone perusahaan untuk 5 tahun ke depan dan dia diturunkan dalam milestone divisi, di situ harus ada koherensi. Jadi ketika perusahaan berencana di 5 tahun ke depan ingin menembus pasar Asia, artinya ketika roadmap turunan di level divisi, ya mereka harus koheren dan mereka sifatnya supporting. Artinya ketika perusahaan ingin berjalan ke utara, setiap elemen yang ada di bawahnya juga harus ke utara. Nah, ibaratnya seperti itu. Dan ini memang kalau kita bicara perubahan, itu harus didukung dengan komunikasi yang konsisten. Ah, tadi juga saya sampaikan mungkin di awal sebagai contoh, kami sedang mendampingi salah satu family business di Surabaya. Nah, memang komunikasi yang konsisten ini juga jadi salah satu kunci dalam proses kita melakukan hilirisasi pada bisnis kita, hilirisasi di perusahaan seperti itu. Karena selama proses perubahan ini terjadi, pasti akan ada banyak elemen dalam organisasi itu dia yang em, terkena dampak. Artinya, ketika kita melakukan atau ketika kita menyusun panduan baru, nah, otomatis kita harus mengkomunikasikan secara konsisten. Mungkin ada target-target baru, kita punya tujuan baru di perusahaan. Nah, itu harus dikomunikasikan secara konsisten, mulai dari top level, middle level, hingga ke bottom level, hingga ke working levelnya, seperti itu. Nah, balance scorecard ini mungkin juga bisa menjadi kerangka utama ya, yang kita gunakan untuk menjaga konsistensi atas perubahan di organisasi yang sedang kita lakukan. Memang apa namanya? Ya, banyak sekali contoh-contoh perusahaan yang telah melakukan hilirisasi dari bisnis mereka seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang sudah familiar beberapa tahun lalu di tahun lalu ya kalau nggak salah saya ingat juga PT POS juga melakukan transformasi dari bisnis mereka yang mungkin Bapak Ibu kenal. PT Pos awalnya hanya sebatas kirim-kirim surat, kirim-kirim paket, kirim-kirim dokumen gitu ya. Nah, sekarang sudah ada super app-nya gitu. Mereka melakukan transformasi digital, mereka membuat
super app eh, ma- namanya My Post atau Postpay ya, namanya Postpay super app. Jadi di sana akan lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa kirim-kirim surat, kirim-kirim barang saja sekarang di pos, tapi bisa melakukan transaksi-transaksi pembelian seperti pembelian emas dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara eh, apa namanya implementasi dari balance scorecard ya, memang langkah-langkah implementasi ini sebetulnya jadi suatu kunci juga ya. Artinya kita juga perlu untuk memahami sebetulnya seperti apa tahapan-tahapan kita dalam mengimplementasikan susunan rancangan kita dalam balance scorecard seperti itu. Nah, mungkin di webinar-webinar sebelumnya juga kita sedikit banyak menyinggung soal langkah-langkah implementasi ini ya, Bapak Ibu. Jadi mulai dari memperjelas visi dan strategi perusahaan, artinya secara komunikasi ya dari visi yang sudah kita susun sebagai sebagai tujuan kita mungkin untuk 5 tahun, 10 tahun mendatang itu memang harus diperjelas. Artinya selama proses komunikasi ya selama proses komunikasi dari visi kita itu kita juga harus menyampaikan secara jelas kalau kita menyatakan kita akan menjadi perusahaan perusahaan eh, mungkin perusahaan manufaktur terdepan di Indonesia. Nah, terdepan ini ukurannya apa? Begitu. Apakah dari segi market share, apakah dari segi pendapatan yang lebih tinggi daripada kompetitor-kompetitor kita atau seperti apa? Nah, artinya ada eh, sesuatu ya, ada satu, dua, atau bahkan lebih beberapa aspek yang kita bold dan underline untuk memperjelas visi kita. Nah, mungkin di beberapa holding ketika dalam penyusunan RJBP ini juga sudah eh, memberikan statement terhadap visi mereka ya terkait dengan tujuan-tujuan organisasi. Nah, ini ukurannya yang ingin dicapai seperti apa? Kayak tadi yang saya sampaikan ada pendapatan, mungkin market share, kemudian mungkin dari sisi produksinya sekian dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hal-hal itu untuk memperjelas visi dan strategi perusahaan yang memang akan jadi eh, tujuan atau sasaran kita seperti itu. Nah, yang kedua, tadi saya sampaikan juga mengkomunikasikan strategi perusahaan. Artinya, ketika kita sudah menyusun kerangka visi dan juga strategi perusahaan, adalah bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan strategi perusahaan ini mulai dari top level perusahaan hingga ke bottom level atau working levelnya perusahaan seperti itu. Nah, ini jadi sesuatu yang krusial. Eh, di artinya ketika di organisasi di perusahaan Bapak Ibu ada satu level saja yang dia tidak memahami, yang dia tidak dia tidak memahami arah pengembangan perusahaan yang sudah ditetapkan, kemudian dari level tersebut mungkin eh, dia apa namanya terkait dengan dia sifatnya kemudian tidak supporting. Artinya ketika perusahaan ingin let's say dia ingin mencapai pendapatan sekian T, sekian triliun. Kemudian dari divisi pemasarannya dia tidak memahami visi dan juga strategi perusahaan untuk mencapai pendapatan yang sekian T tadi. Oh, otomatis tidak akan jalan Bapak Ibu. Sehingga yang tadi saya sampaikan terkait dengan koherensi, ketika kita melakukan turunan gitu ya, ketika kita melakukan komunikasi untuk menurunkan visi dan juga strategi dari level perusahaan pada setiap elemen di bawahnya ini harus selaras, harus koheren seperti itu. Nah, jadi tahapan komunikasi ini memang sangat penting seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita meluncurkan inisiatif strategis yang ya mungkin sifatnya bisa lintas bisnis, begitu. Jadi, eh, se- jadi setelah kita melakukan
komunikasi tadi ya, terkait dengan visi dan juga strategi perusahaan. Nah, kita juga perlu mungkin bahasanya meluncurkan ini cukup menarik ya, meluncurkan inisiatif strategis. Artinya kita harus eh, apa namanya? Kita juga harus membuat namanya inisiatif strategis. Aktivitas apa yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk pencapaian visi dan juga tujuan perusahaan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu memastikan bahwa setiap SBU ini menyusun strategi yang selaras dengan perusahaan. Nah, ini juga kaitannya dengan koherensi tadi seperti itu. Jadi memang gini Bapak Ibu, kalau kita bicara soal hilirisasi organisasi tadi ya, kita bicara soal transformasi bisnis. Nah, memang tantangannya akan in practice ya, yang umumnya kami temui dalam proses perubahan pada bisnis ini memang akan mengalami banyak tantangan dan prosesnya cenderung lama. Beberapa yang kami temui demikian. In practice demikian. Jadi selain prosesnya lama, banyak tantangan, dan ini juga harus dilakukan bertahap. Jadi contoh yang kami dampingi, family business tadi, nah itu kita mulai dari tahapan yang dia itu tahapan yang high level, mulai dari penyusunan target holding, kemudian eh, apa namanya kita lakukan penyusunan turunannya, target di holdingnya seperti apa, kemudian turun lagi ke target di setiap entitas seperti apa, hingga ke apa namanya, hingga ke beberapa kebijakan-kebijakan yang memang kebetulan dalam case ini mereka masih menemui beberapa masalah operasional. Artinya kita perlu memberikan kebijakan-kebijakan yang dia sifatnya sebagai problem solving. Jadi kebetulan mereka ada beberapa masalah terkait dengan alignment dari masing-masing anak perusahaan dan apa namanya proses sinergi dari masing-masing anak perusahaan. Jadi kita memberikan kebijakan itu supaya yang di ranah operasional terkait dengan sinergi masing-masing entitas ini mereka juga bisa selesai seperti itu. Nah, banyak sekali tantangannya dan mungkin tantangan ini juga pasti akan bervariasi ya tergantung dari bisnis Bapak Ibu eh, terkait dengan entah itu arah pengembangannya atau mungkin kondisi dari bisnis Bapak Ibu saat ini seperti apa begitu. Nah, mungkin begitu Mbak Elisia. Ini penting dalam membantu perusahaan untuk menjaga konsistensi. Karena sistem manajemen ada pas dan kompleks, sehingga implementasinya juga harus dilakukan secara paham. Jadi, untuk selanjutnya kepada Pak Andri untuk melanjutkan materi. Persilakan. Iya, baik terima kasih. Nah, mungkin kalau tadi ya mungkin kalau tadi kita banyak bicara soal bagaimana memanfaatkan gitu ya, bagaimana memanfaatkan dari balance scorecard-nya itu sendiri, kerangkanya, mungkin proses berpikirnya dalam kaitannya kita melakukan hilirisasi dan juga perubahan pada organisasi. Nah, kemudian mungkin kalau kita fokuskan secara tahapan sebetulnya bagaimana sih kita dalam mengimplementasikan balance scorecard ini pada strategic management system seperti itu. Nah, kalau yang Bapak Ibu lihat ini ada paling tidak sekiranya ada 10 tahapan ya Bapak Ibu dalam proses implementasi kerangka balance scorecard ini. Nah, mungkin kalau di Bapak Ibu perhatikan di sini ada translating the vision, kemudian communication and thinking, business planning, dan juga feedback and learning. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu mengikuti ya, semoga Bapak Ibu mengikuti webinar-webinar seri sebelumnya, ini kan adalah sesuatu yang
jadi topik ya, yang jadi topik bahasan di webinar-webinar sebelumnya. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, memang materi eh, minggu ini, materi kali ini kurang lebih kita akan bahas secara general, wrap up gitu ya, tahapan-tahapan eh, ketika kita melakukan atau ketika kita mengimplementasikan balance scorecard dalam bisnis kita, seperti itu. Nah, setidaknya ada 10 tahapan Bapak Ibu yang terbagi dalam 4 kategori tadi ya, translating the vision, kemudian communication and linking, business planning, dan juga feedback and learning. Jadi yang saya sampaikan pertama tadi, kita harus melakukan eh, penjelasan gitu ya. Kita harus clarify the vision, artinya kita harus me- menyampaikan ya. Artinya kita harus menyusun visi itu memang eh, sejelas mungkin begitu ya, yang saya sampaikan tadi. Artinya memang tujuan perusahaan ini adalah sesuatu yang kita tentukan yang sifatnya dia juga punya ukuran. Gitu. Jadi sebagai contoh tadi terkait kita ingin jadi perusahaan terdepan gitu ya. Kita kata-kata terdepan itu ukuran kita apa? Apakah dari segi pendapatan, apakah dari segi market share dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian ada tahapan kedua masuk pada tahapan pengkomunikasian. Jadi memang kalau kita bicara hierarki ya, kita bicara struktur organisasi, umumnya ketika sesuatu yang kita susun pada level perusahaan itu sudah cukup clear dirasa. Nah, proses komunikasi ini yang pertama pasti dia akan turun pada level middle manager seperti itu. Nah, itu pada tahapan 2A. Nah, kita melakukan komunikasi pada middle manager. Kemudian bagaimana sih ketika eh, sesuatu itu sudah dilakukan komunikasi pada level middle management. Nah, kemudian kita masuk pada kategori business planning, yang mana pada 3A ini ya, kita melakukan eliminasi pada non-strategic investment. Jadi iya, kita melakukan eliminasi pada non-strategic investment. Jadi mungkin tidak semua ya, kadangkala memang tidak semua yang telah kita susun sebelumnya itu bisa di atau perlu diimplementasikan seutuhnya. Nah, artinya kan kita di sini juga ada proses gitu ya. Ada beberapa proses yang kita lakukan terkait dengan review. Itu ada di feedback and learning yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kadangkala memang kita harus mengeliminasi sesuatu atau rencana-rencana yang dia sifatnya non-strategic investment seperti itu. Nah, eh, ya tujuannya tentu saja untuk itu ya terkait dengan efisiensi dan juga efektivitas rencana kita. Kadangkala memang ada beberapa eh, ada beberapa kasus di mana ternyata yang sudah kita canangkan itu ternyata setelah kita kaji kembali dia kurang efisien atau dia kurang efektif dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan seperti itu. Kemudian pada tahapan keempat kita melakukan review ya pada bisnis unit scorecard kita. Tadi yang saya sampaikan dan juga mungkin yang dibahas pada webinar seri sebelumnya. Nah, proses review ini akan dilakukan berkala. Artinya kita akan melakukan review mungkin setelah apa namanya setelah scorecard itu dikomunikasikan pada middle manager tadi, kemudian kita melakukan eliminasi pada non-strategic investment. Nah, kemudian kita akan melakukan review pada business unit scorecard seperti itu. Nah, proses review ini juga tidak hanya sekali ya, mungkin ada 2 kali atau bahkan lebih sebelum kita benar-benar bisa mengimplementasikan atau benar-benar kita bisa atau kita bisa menuju pada tahapan akhir dalam proses implementasi scorecard, yaitu melakukan linking atau kita melakukan eh,
tadi ya terkait apa namanya kita mengkaitkan gitu ya. Kita mengkaitkan dari level dari working level target-targetnya hingga ke target-target yang dia yang jadi target perusahaan seperti itu. Mungkin eh, kemudian dari step 4 kita melakukan ya yang kita masuk pada step kelima yaitu refine the vision. Artinya kadangkala memang in practice, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendapati, ternyata setelah kita melakukan review pada business unit atau kita melakukan review pada rancangan strategis kita, ternyata ada beberapa poin terkait dengan tujuan organisasi yang perlu di-refine. Nah, ya kalau apa namanya dirubah itu cukup ekstrim ya, tapi kadangkala memang beberapa kasus kami pernah menemui demikian hingga ke tahapan visi itu perlu dirubah atau perlu di restatement seperti itu. Namun kalau memang tidak ada concern khusus terkait dengan perubahan arah pengembangan organisasi, nah cukup mungkin dilakukan refine pada visi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian masuk ke tahapan keenam, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan balance scorecard ini pada setiap level, pada setiap elemen dalam organisasi. Nah, tadi juga mungkin sudah saya bahas di depan juga ya terkait dengan pentingnya kita bisa mengkomunikasikan balance scorecard ini secara menyeluruh pada setiap level organisasi. Seperti itu. Masuk ke tahapan ke-8. Ya, masuk ke tahapan ke 7 ya, sorry, masuk ke tahapan ke-7. Nah, mungkin terkait dengan business planning ini sebetulnya adalah sesuatu yang dia itu sifatnya regular schedule, seperti itu. Dia adalah sesuatu yang sifatnya common yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam yaitu penyusunan business planning. Kalau mungkin eh, di jangka panjang, Bapak Ibu mengenal adanya RJPP atau rencana jangka panjang perusahaan. Nah, di level tahunan, nah, rencana jangka panjang itu diturunkan dalam bentuk rencana-rencana yang mana dia tertuang di RKAP. Nah, seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu note mungkin ya pada step 7 8, 9, dan 10 ini sebetulnya adalah sesuatu yang secara common memang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dia memang bukan sesuatu yang sifatnya khusus gitu ya. Mulai dari tahapan 7 yaitu penyusunan business planning, kemudian pada pada tahap 8 yaitu melakukan monthly atau quarterly review pada susunan strategi kita sebelumnya. Kemudian di tahapan 9 yaitu kita mungkin refine ya, redefine pada visi kita apakah memang sudah selaras antara visi tujuan yang kita tetapkan dengan target-target yang sebelumnya kita susun dan juga strategi yang telah kita susun juga seperti itu. Dan hingga ke tahapan 10 yaitu bagaimana nanti kita mengkaitkan eh, eh, apa namanya kita mengkaitkan setiap pengukuran setiap strategi di perusahaan di level working level perusahaan ke eh, apa namanya ke top level atau ke high level perusahaan seperti itu. Nah, jadi bagaimana nanti kita mengkaitkan mungkin KPI individu ya, KPI individu, target divisi, bagaimana kita mengkaitkan aspek-aspek yang dia sifatnya middle level ke bawah itu ke target perusahaan yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, ya mungkin seperti itu, Mbak Elisia. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andri atas pemaparan materi terkait strategi sistem manajemen yang sangat informatif mengenai pentingnya penggunaan strategi sistem manajemen tersebut. Selanjutnya, izinkan saya memberikan highlight dari materi yang telah diberikan Pak Andri, yang menekankan pentingnya balance scorecard membantu perusahaan untuk perjelas visi, mengaplikasikan strategi, meluncurkan inisiativitas unit bisnis,
serta memastikan keselarasan strategi di seluruh unit bisnis. Salah satu studi kasus sukses dari penerapan balance scorecard yang tadi adalah kantor pos, di mana dampak positif terlihat jelas dalam menjaga konsistensi perubahan. Terdapat beberapa langkah penting dalam menerapkan balance scorecard sebagai sistem manajemen strategis, mulai dari memperjelas visi, mengkomunikasikannya ke manajer menengah, hingga mengembangkan scorecard untuk bisnis. Sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sebentar untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini, Bapak Ibu, kami persilakan apabila ingin menambah makanan ataupun minuman untuk menemani saat webinar selanjutnya. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp group. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, silakan tulis di kolom chat Zoom. Dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan teratas. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, silahkan registrasi pada webinar seri ke-43 terkait Creating the Strategy Focus Organization yang akan dimoderator oleh Ibu Duma Angel dengan Bapak Muhammad Batowi dan Ibu Prismalia sebagai pemateri. Tentunya materi yang akan dibahas pada webinar dari selanjutnya akan berkorelasi dengan dan seterusnya. Webinar series ke-43 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 9 pagi. Jadi langsung saja Bapak Ibu registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan. Dan jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar series sebelumnya, kami memiliki beberapa sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Silakan Bapak Ibu follow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @KMMB_firm, YouTube KMMB Management Consulting, dan website kmmb.co.id. Mungkin sekian poin-poin yang saya sampaikan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Eva. Kepada Ibu Eva dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ibu Elisia. Mungkin bisa ganti slide ya. Oke, tadi sebelumnya udah dijelasin sama Pak Andri mengenai penerapan-penerapan dalam melakukan implementasi BSC, di mana kalau dalam implementasi BSC itu kita nggak boleh secara cepat-cepat gitu. Artinya kita harus perlahan karena untuk memastikan bahwa infrastruktur ataupun sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sudah siap seperti itu. Lanjut, kita akan membahas mengenai Building an Integrated Management System, di mana dalam membangun sebuah sistem manajemen yang terintegrasi ini merupakan salah satu tantangan terbesar ya bagi perusahaan, karena oleh sebab itu kita bisa bilang ini adalah langkah yang krusial atau esensial untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam perusahaan tersebut itu beroperasi secara sinergi. Lanjut, di sini ada beberapa elemen kunci penting dalam membangun sistem ini. Yang pertama tentunya ada strategi formulation dan strategic issue update.
Nah, pada tahap ini, tahapan implementasi ini adalah kita merumuskan strategi dan pembaruan isu-isu strategis, di mana proses formulasi strategi ini dimulai dari mengidentifikasi visi, misi, lalu juga kita harus menyelaraskan pada tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Dan di sini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Andri, jika visi yang kita akan ambil ke depannya untuk jangka panjang itu harus clear gitu. Jadi kita nggak boleh kalau bisa kita harus membuat visi yang clear gitu. Jadi nggak boleh gaming atau yang membingungkan. Contohnya tadi Pak Andri udah bilang kalau seandainya perusahaan ini ingin menjadi sebuah perusahaan terdepan, kita tuh harus lihat apakah yang terdepan ini apakah pendapatannya atau market share atau kontribusi perusahaan tersebut dalam industrinya gitu. Misal juga ketika sebuah perusahaan mungkin ingin menetapkan tujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi sebesar contoh 20% selama 5 tahun yang akan datang, kita harus memecahkan strategi tersebut ke dalam balance scorecard yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa balance scorecard ini ada 4, bisa dari keuangannya apa yang harus dioptimalkan, dari sesi segmen atau dari sisi customer-nya, lalu dari sisi proses internal bisnisnya, dan juga learning and growth. Jadi semua aspek dalam sebuah perusahaan itu berkontribusi, bersinergi secara bersama-sama untuk tujuan yang lebih maksimal gitu. Lalu pada tahap ini juga kita harus memastikan bahwa setiap perusahaan itu harus melakukan pembaruan isu strategi secara berkala. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri bahwa kita harus sering mereview MOTI ataupun secara quarter tentang strategi apakah sudah sesuai, apakah masih bisa dilakukan untuk ke depannya. Jika kita lihat dari lingkungan eksternal kita, kita bisa melakukan alat apa ya? Analisis tentang eksternal itu menggunakan alat-alat seperti SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity Trait, dan juga dari PESTEL. PESTEL ini lebih lebih spesifik ya. Contoh kalau dari P-nya itu ada politik, ekonomi, sosial, terus ada teknologi dan juga ekonomi. Ekonomi ini menjadi isu yang cukup penting ya. Kalau saya baca di Kementerian Perindustrian itu sudah mulai mengajak semua industri yang ada di Indonesia ini untuk melakukan sistem ESG seperti itu. Lalu sistem ESG ini juga merupakan salah satu dorongan dari global untuk di mana tahun 2060 itu akan ada net emission zero seperti itu. Lalu dari legalnya juga kalau kita lihat legal ini berkaitan sama UU, undang-undang atau dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau sekarang ini kan kita udah lihat ya kalau ada transisi pergantian presiden yang mana tentu aja itu akan ada pembaruan atau bahkan undang-undang terbaru atau kebijakan terbaru dari presiden yang sekarang seperti itu. Lalu setelah strategi semua udah diformulasikan, lalu isu-isunya juga udah diterapkan, di sini perusahaan bisa melakukan apa ya pemantauan terhadap strategi dan pihak lingkungan eksternal di sekitar kita seperti itu. Lalu yang kedua ini ada link to personal objective and reward. Jadi pada dasarnya setelah strategi itu dirumuskan, langkah berikutnya ya pasti kita harus memastikan bahwa tujuan atau strategi yang udah kita tetapkan itu terhubung atau ya terhubung dengan tujuan individu yang ada di dalam perusahaan itu mencakup semua level apa ya lapisan yang ada di perusahaan, misal dari komisarisnya, dari CEO-nya, dari direksi dan lainnya, bahkan sampai ke karyawan-karyawannya. Karena eh, setiap perusahaan ataupun adalah perusahaan yang mana setiap komisaris ataupun direksinya atau bahkan karyawannya sendiri dia itu memiliki kepentingan pribadi yang tidak selaras gitu. Jadi kita harus sering-sering memantau dan juga mengukur sejauh mana eh, strategi itu bisa tercapai. Lalu kalau kita lihat ada juga sistem reward atau sistem punishment, ini bisa juga untuk dijadikan motivasi perusahaan atau motivasi karyawan untuk mencapai tujuan strategi tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada link to personal, eh, link to planning, resource allocation, and annual budget. Jadi setelah strategi itu dirumuskan, penting kita untuk memastikan bahwa perencanaan
operasional, alokasi sumber daya, ataupun ada anggaran tahunan itu disesuaikan dengan prioritas strategi perusahaan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri, bahwa ada namanya roadmap korporasi, ada roadmap operasional atau divisi setiap operasional tersebut. Jadi eh, strategi ini harus dalam bentuk dokumen atau ada bukti fisiknya supaya kita bisa menjadikan itu sebagai tujuan kita. Selalu ada juga alokasi sumber daya termasuk anggaran, waktu, tenaga kerja dan lainnya itu harus disesuaikan dengan prioritas strategi kita. Yang mana dari misal kalau seandainya perusahaan ini baru contoh ya, ini perusahaan dia baru pulih dari COVID kemarin, ternyata dia harus melakukan strategi-strategi yang setidaknya itu harus selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi jangan sampai perusahaan itu harus melakukan diferensiasi segmen, padahal dia baru pulih dari COVID seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh perusahaan bisa aja kita harus memperkuat segmen tersebut untuk memastikan kalau seandainya memang sudah kuat, mungkin kita bisa melakukan diferensiasi segmen tersebut. Atau sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan, misal dari Pertamina itu mulai mengalokasikan anggarannya untuk proyek-proyek EBT, contoh kayak yang saya tahu energi geotermal atau biofuel itu sebagai komitmen mereka dalam transisi energi hijau. Yang saya tahu juga dari Pertamina ini dia punya target investasi sebesar 56% untuk sektor EBT tahun 2030 nanti. Ini kan mencakup rencana jangka panjang ya. Jadi dalam mencapai tujuannya apa? Dalam mencapai target emisi atau net zero emission di tahun 2030 ini. Jadi juga dari perusahaan ini, dari pemerintah ini juga mendukung untuk pembaruan EBT. Contoh yang saya tahu juga EBT tahun 2025 itu harus targetnya sebesar 23% gitu. Lalu kalau yang sekarang target EBT itu tahun 2030 23 yaitu baru sebesar 13,9% gitu. Lalu untuk feedback dan juga strategic planning tadi sudah dijelaskan mengenai proses strategi itu bagaimana diidentifikasi sampai ke karyawan, sampai strategi itu berjalan. Jadi proses feedback ini sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang kita rumuskan itu tetap relevan dan juga efektif. Terkadang proyeksi yang udah kita tentukan ini dan juga udah analisis secara mendalam itu tidak sesuai dengan industri ke depannya karena ada yang mana tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di luar kontrol kita. Jadi perusahaan itu harus menyediakan kerangka untuk untuk melakukan tinjauan rutin terhadap kinerja organisasi dan juga memberikan feedback secara real time. Mana proses ini memungkinkan perusahaan itu untuk melakukan pembaruan strategi jika itu diperlukan. Seperti itu. Hasil dari feedback ini juga tentunya akan dijadikan sebagai pengembangan perencanaan strategis yang berkelanjutan. Di sini manajemen juga bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dari review-review atau feedback yang sudah kita dapat. Seperti itu. Contoh kalau sudah banyak perusahaan juga dia melakukan umpan balik atau review kinerja dari perspektif pelanggan. Nah, ketika kita mendapatkan review atau feedback yang kurang baik, kita bisa memonitor mana yang harus diperbarui, mana yang harus kita tingkatkan seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Bu Alicia. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Eva atas pemaparan materinya yang sangat jelas dan juga bermanfaat untuk kita semua mengenai formulasi dan pembaruan strategi, memastikan strategi perusahaan disesuaikan dengan isu-isu yang relevan, serta dihubungkan dengan tujuan dan penghargaan individu untuk memotivasi kinerja, di mana strategi ini diintegrasikan dalam perencanaan, alokasi sumber daya, dan anggaran tahunan. Untuk umpan balik digunakan untuk mengukur hasil dan menyesuaikan perencanaan strategis guna menjaga efektivitasnya.
Baik, untuk Ibu Eva dipersilahkan untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Bu Elisia. Di sini saya izin lanjutkan mengenai strategi apa mengenai materi webinar. Jadi setelah kita menentukan atau merumuskan implementasi ini, ada peran-peran penting yang guna untuk memastikan bahwa sistem manajemen strategis kita ini sudah berjalan. Di sini ada tiga, ada arsitek, ada change agent, sama ada komunikator seperti itu. Untuk yang pertama, tentunya dari arsitek, peran dari arsitek sendiri ini, dia itu berfokus pada perencanaan sistem manajemen strategi. Jadi arsitek ini harus memahami visi, misi, strategi perusahaan serta merancang peta strategis yang memetakan tujuan jangka panjang perusahaan untuk kedepannya apa. Karena mereka ini bukan hanya merancang ya, tapi juga harus mengembangkan kerangka-kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan lalu dari peran arsitek ini kita juga harus memastikan bahwa perusahaan itu memiliki infrastruktur yang mendukung atau memadai untuk strategi ke depannya dari sisi baik dari sisi teknologinya, dari sisi budaya, dari sisi karyawan atau sumber daya manusianya itu harus apa ya harus memadai atau mendukung karena untuk mengintegrasikan BSC ini berjalan secara efektif. Dengan kata lain, arsitek ini harus mengubah strategi yang abstrak menjadi tindakan nyata yang bisa diukur tanpa melakukan perlawanan dari manajemen atau staf. Namun sebenarnya arsitek ini juga punya PR ya kalau seandainya dari CEO-nya atau dari direksinya atau dari komisaris bahkan ke karyawannya itu memiliki perbedaan pendapat atau memiliki kepentingan tersendiri. Jadi tugas dari arsitek mungkin dia bisa melakukan FGD secara personal terhadap komisaris, terhadap direksi atau CEO sampai ke bawah, level ke bawah itu untuk melakukan FGD apa visi perusahaan ke depannya, misi dan tujuan perusahaan. Lalu kita harus merangkum dari percakapan FGD tersebut ke dalam menjadi satu seperti itu. Jadi arsitek ini sebenarnya siapa? Bisa jadi dia dari pihak eksternal yang dikontak oleh perusahaan atau dari tim manajemen strategis atau ada juga dari korporat strateginya atau divisi dari korporat strategis seperti itu. Lalu yang kedua ini ada change agent. Nah, change agent ini ya perannya nggak jauh-jauh untuk memastikan bahwa perubahan budaya dan operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam BSC yang udah kita tentukan itu dapat berjalan secara efektif gitu, dapat terlaksana. Seringkali implementasi dari hasil strategi yang terbaru itu telah ditetapkan, namun harus membutuhkan sedikit perubahan atau bahkan perubahan yang cuma cukup signifikan dari cara organisasi itu berpikir atau dari operasi ke depannya. Tentunya channel agen ini harus menjadi pemimpin ya untuk inisiatif melakukan perubahan dan juga memastikan bahwa tingkatan dalam organisasi itu siap dan juga mampu untuk mengadopsi perubahan atau strategi tujuan ke depannya. Di sini mereka juga harus mendukung komunikasi tentang manfaat ataupun dampak dari perubahan dan juga memberikan pelatihan dan dukungan untuk ke depannya seperti itu. Lalu di sini juga contohnya ada dari Goto yang kita tahu Goto ini adalah perusahaan hasil merger dari Gojek dan juga Tokopedia. Jadi di situ tuh ada tim transformasi digital yang mana perannya itu untuk agen perubahan yang membantu perusahaan itu untuk beradaptasi dengan model bisnis yang terbaru atau model bisnis yang lebih digital dan kolaboratif yang diperlukan untuk pertumbuhan ekosistem dan layanan digital mereka seperti itu. Lalu yang ketiga ini komunikator ya. Pada dasarnya peran komunikator ini ya tentunya untuk menyebarkan informasi terkait strategi atau kinerja perusahaan ke depannya. Di sini
komunikator itu berfungsi untuk menjembatani antara high level atau manajemen puncak ke seluruh organisasi seperti itu. Dan juga untuk memastikan bahwa tujuan dan strategi organisasi ini dapat dipahami dan diadopsi di semua tingkatan. Jadi komunikator ini bisa bertanggung jawab ya untuk memberikan pemahaman, dukungan, dan juga keterlibatan dari semua anggota organisasi mulai dari level eksekutif tertinggi hingga tim di garis terdepan dalam dan juga karyawan di bagian operasional seperti itu. Contoh eh, di bagian contoh adalah perusahaan di mana dia itu sering atau rutin melakukan safety downtown hall meeting atau workshop untuk memastikan di situ perusahaannya itu memahami tujuan strategis dari perusahaan tersebut dalam melakukan transisi energi seperti itu. Seperti misal dari pengembangan EBT, pengurangan emisi karbon, dan di situ tentunya ada topik-topik yang membantu membantu komunikator ini untuk memastikan bahwa karyawan ataupun warga yang di dalam perusahaan itu paham terhadap visi, misi, strategi ataupun tujuan perusahaan ke depannya. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Elisia. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eva atas pemaparan materinya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan Ibu Eva mengenai pentingnya pengembangan balance scorecard pada setiap unit bisnis untuk memastikan bahwa strategi perusahaan dapat diimplementasikan dengan efektif di seluruh organisasi. Proses ini dilakukan melalui peninjauan rutin untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan strategi terus selaras dengan tujuan perusahaan. Integrasi sistem manajemen strategis juga ditekankan dalam 4 aspek utama, yaitu formulasi strategi dan pembaruan isu-isu strategis, penghubungan strategi dengan tujuan dan penghargaan individu, integrasi strategi ke dalam perencanaan, alokasi sumber daya, serta anggaran tahunan. Selain itu, umpan balik secara berkala digunakan untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam proses perencanaan strategis di masa depan. Jadi semua langkah ini dirancang untuk menciptakan kesinambungan antara tujuan perusahaan, kinerja individu, dan juga penggunaan sumber daya organisasi. Baik, semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu implementasikan dengan baik. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom atau bisa langsung raise hand, berinteraksi langsung kepada pembicara kami. Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Badanku kok HP ini kok aneh ya tampilannya itu HP. Gak tahu. Tak kira HP. Makanya. Baik, di sini terdapat Ibu Chelsea. Apakah ingin menanyakan secara langsung atau saya bacakan? Baik, saya bacakan untuk pertanyaan dari Ibu Chelsea, mohon maaf. Sekarang di industri yang semakin berkembang cepat, terkadang ada isu eksternal yang di luar kontrol perusahaan. Untuk pertanyaannya, bagaimana perusahaan tetap bertahan di tengah isu industri yang tengah bergejolak? Terima kasih. Baik, untuk kepada para pemateri dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Chelsea, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Chelsea. Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Jadi mungkin dari Bu Eva ada yang mau ditambahkan juga silahkan. Jadi
external issue itu memang adalah sesuatu yang di luar kontrol kita, gitu kan ya. Jadi artinya kita tidak bisa secara langsung memengaruhi atau ikut andil dalam proses terkait dengan isu-isu yang memang dia ada kaitannya dengan perusahaan kita. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana perusahaan tetap bertahan di tengah isu industri yang tengah bergejolak? Nah, ada beberapa eh, pandangan ya terkait dengan bagaimana cara kita melihat external issue seperti itu. Kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan kerangka SBOT sebagai referensi. Nah, jadi external issue kan kita bisa melihatnya sebagai melalui dua perspektif. Apakah kita melihat external issue itu sebagai suatu opportunity bagi bisnis kita, ataukah external issue tersebut menjadi sebuah threat atau sebuah ancaman bagi bisnis kita, seperti itu. Nah, eh, ada dua perspektif itu yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita melihat, memandang external issue tersebut. Kalau sebagai contoh, eh, misal Bapak Ibu merupakan perusahaan yang bisnisnya itu di bidang ekspor impor gitu ya, mungkin Bapak Ibu importir, maka external issue terkait dengan kurs mata uang rupiah ke dolar atau USD itu akan jadi sesuatu yang sangat berdampak pada bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya eh, kurs dolar ini bisa menjadi ancaman ketika eh, posisi rupiah kita memang melemah terhadap dolar, seperti itu. Kemudian eh, setelah kita memahami bagaimana kita melihat external issue itu apakah sebagai opportunity atau sebagai threat bagi bisnis kita, nah otomatis kita perlu ada namanya inisiatif strategi mungkin atau bagaimana kita memitigasi external issue itu supaya kalau dia menjadi threat, bagaimana dia tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan kita. Kalau dia merupakan opportunity, maka bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita bisa bahasanya mungkin menunggangi external issue tersebut supaya bisa memberikan benefit bagi kita. Nah, kalau sebagai contoh terkait dengan kurs tadi ya, Bapak Ibu, sebagai external issue pada perusahaan kita. Nah, bagaimana kita ibaratnya mengakali, bagaimana kita memitigasi adanya pergolakan kurs rupiah terhadap dolar yang memang jadi sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Sedangkan bisnis kita sebagai importer itu sangat bergantung pada kondisi kurs atau pada posisi kurs mata uang rupiah terhadap US dollar. Maka di sana kita bisa melakukan hedging, Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu ketika dolar sedang melemah terhadap rupiah, Bapak Ibu bisa membeli dolar. Bapak Ibu bisa nyetok dolar, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika nanti eh, kurs sedang kurs rupiah terhadap dolar sedang tinggi, Bapak Ibu punya cadangan dolar, atau Bapak Ibu sudah punya stok begitu ya. Nah, jadi akan lebih aman gitu. Jadi bagaimana kita melihat external issue ini sebagai sesuatu yang eh, berdampak bagi perusahaan kita, either itu sebagai opportunity, apakah sebagai threat. Namun begini Bapak Ibu, external issue ini memang tidak bisa kita ubah secara langsung begitu ya. Namun dalam beberapa kondisi, kadangkala ada beberapa kondisi di mana kita harus bermain secara agresif, mungkin demikian ya. Nah, ini mohon maaf hanya sebagai contoh, mungkin terkait dengan regulasi. Jadi kan regulasi ini kan memang sesuatu yang kita tidak punya kendali seperti itu ya. Namun eh, ada beberapa kasus di mana perusahaan ini ketika mereka berhadapan dengan sesuatu yang dia sifatnya adalah sebuah regulasi yang tidak bisa kita ubah, maka Bapak Ibu sebagai stakeholder perusahaan mungkin kalau Bapak Ibu familiar, Bapak Ibu
main golf, sering-sering main golf, kemudian Bapak Ibu sering-sering apa namanya beri ya apa namanya menjalin relasi begitu ya, menjalin relasi dengan eh, apa namanya dengan pemangku kepentingan yang lain dan lain sebagainya. Ada beberapa kasus demikian. Artinya sebetulnya eksternal isu memang tidak bisa kita eh, ubah atau tidak bisa kita pengaruhi secara langsung, namun dalam beberapa situasi kadangkala sesuatu yang sifatnya dari eksternal ini juga bisa kita pengaruhi dengan beberapa pendekatan yang eh, cukup agresif seperti itu tadi. Tapi balik lagi kalau kita bicara common practice ya Bapak Ibu, common practice ya bagaimana kita melihat isu eksternal tadi itu. Kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa beradaptasi dan bertahan pada eksternal isu. Apakah kita melihatnya sebagai opportunity atau sebagai ancaman bagi perusahaan dan bagaimana kita mengatasi hal tersebut begitu. Silakan mungkin Mbak Eva kalau ada tambahan. Ya, izin menambahkan dari Pak Andri ya. Jadi seperti yang kita tahu, ketika sebuah perusahaan itu mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan industri, itu ya pasti kita nangkepnya dia itu secara aktif mencari inovasi, baik itu dari segi produksi produk baru atau meningkatkan proses bisnisnya dan lainnya yang setara. Namun di sini kita juga harus pantau ya isu strategisnya ini, isu dari eksternalnya ini, apakah benar kata kata Pak Andri itu bisa menjadi opportunity atau menjadi ancaman bagi kita. Jadi kita itulah gunanya kenapa kita harus melakukan review monthly ataupun quarterly untuk melihat apakah strategi kita ini ke depannya itu masih bisa atau masih efektif untuk kita lakukan seperti itu. Jadi dari kepantau atau review itu kita bisa tahu dari keempat perspektif BSC yang kita tahu itu ada empat, dari segi keuangan, dari segi customer, dari segi eh, proses bisnisnya atau dari learning and growth-nya kita itu bisa memantau dari keempat perspektif itu mana yang perlu kita perkuat atau mana yang perlu kita sesuaikan atau bahkan yang perlu kita ubah total seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita untuk pantau isu-isu di luar eksternal, di eksternal tersebut untuk memastikan strategi itu bisa strategi yang udah kita bikin ini, strategi yang udah kita tetapkan ini, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Jadi eh, kalau tadi kan kalau Pak Andri itu berbicara tentang korporat ya, atau kalau saya izin menambahkan mengenai UMKM, ini saya melakukan pemantauan di aplikasi TikTok. Ini sudah cukup familiar ya TikTok itu bagaimana. Jadi mostly dari eh, industri F&B ataupun dari contoh dari kopi kenangan itu mereka itu ada perubahan di bagian pemasarannya yang tadinya mereka hanya menyebarkan lewat Instagram atau melalui Twitter dan lain-lain, tapi ternyata di TikTok ini yang cukup berpengaruh seperti itu untuk pendapatan mereka, untuk penjualan mereka seperti itu. Jadi kita harus memantau mana yang harus kita sesuaikan, mana yang harus kita ubah dan mana yang harus kita ubah total gitu. Jadi namun ketika kita masih belum melakukan perubahan, kita bisa melakukan apa ya mitigasi risiko kalau seandainya kita tidak bisa melakukan strategi tersebut atau ketika kita sudah menentukan strategi terbaru, kita juga harus melakukan mitigasi risiko tersebut untuk meminimalkan risiko-risiko yang terjadi ke depannya. Itu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih kepada para pemateri atas jawaban yang sangat-sangat informatif. Semoga penjelasan yang diberikan bisa menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Baik, ini terdapat satu pertanyaan dari Ibu Rini. Baik, saya akan bacakan. Sejauh mana implementasi balance scorecard dapat mengatasi risiko bisnis di tingkat corporate? Terima kasih. Baik, kepada para pemateri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rini dan Mbak Elisia. Nah,
Sebetulnya sejauh mana sih ya penggunaan balance scorecard ini dapat mengatasi risiko bisnis di tingkat corporate. Nah, mungkin kita bisa kembali sedikit lagi ke apa namanya dari konsep balance scorecard itu sendiri ya. Nah, balance scorecard itu sendiri kan merupakan suatu metode pendekatan yang kita gunakan yang dia sifatnya cukup kompleks. Artinya dalam balance scorecard kita melihat dari perspektif keuangan, kita melihat dari perspektif customer dan pasar, kemudian pada internal bisnis prosesnya, dan juga dari segi pengembangan organisasi pada aspek learning and growth. Nah, setiap perspektif ini pasti memiliki turunan pada inisiatif strategis yang nanti kita rumuskan seperti itu ya. Yang nanti kita rumuskan dalam prosesnya kita membuat rencana pengembangan perusahaan. Nah, sedangkan pada kalau kita bicara terkait dengan risiko pada level korporasi ya, risiko pada level korporasi ini dia eh, tentunya dalam kita memetakan risiko ini kan adalah akibat dari aktivitas yang kita rencanakan atau akibat dari setiap aktivitas yang kita tuliskan dalam rencana pengembangan kita kalau kita menggunakan pendekatan balance scorecard itu tadi ya. Nah, sebetulnya eh, penggunaan balance scorecard ini nantinya juga akan memudahkan kita ketika proses identifikasi pada peristiwa-peristiwa risiko yang dia itu sifatnya merupakan turunan dan juga pengembangan dari setiap strategi yang kita eh, tuliskan seperti itu. Karena balance scorecard sendiri itu melihat dari banyak perspektif di perusahaan kita dan itu saya rasa cukup detail. Artinya dari 4 perspektif itu tadi, dari keuangan, pasar, internal bisnis kita, dan juga pengembangan organisasi pada learning and growth, itu saya rasa 4 perspektif itu cukup detail untuk melihat eh, keseluruhan perusahaan kita dari hulu ke hilir. Artinya, sebagai contoh seperti ini keuangan itu sebetulnya kalau kita coba telaah lagi, keuangan itu kan merupakan sebuah konsekuensi ya sebetulnya. Ketika sebagai contoh, ketika kita melakukan eh, pengembangan atau ketika kita melakukan perluasan pasar, maka otomatis, of course, secara logika pendapatan kita akan naik. Kalau kita melakukan efisiensi, of course, secara net profit margin, bottom line kita itu juga akan naik. Nah, sehingga keuangan kan sebetulnya merupakan sebuah konsekuensi kalau kita melihat dari setiap aktivitas pada proses bisnis yang kita lakukan di perusahaan seperti itu. Sehingga kerangka pemikiran menggunakan balance scorecard ini sebetulnya sudah cukup membantu kita untuk melihat serangkaian aktivitas, serangkaian proses bisnis dalam perusahaan kita, causality-nya seperti apa. Kalau Bapak Ibu notice juga ya dari materi ketika kita menyampaikan soal strategi map, nah di situ kan ada kausalitas. Artinya dari aktivitas A mempengaruhi aktivitas B maupun dari sasaran A dia akan menjadi pilar dalam pencapaian sasaran B seperti itu. Sehingga kalau kita balik lagi tadi pada concernnya terkait mengatasi resiko bisnis pada tingkat korporasi, nah saya rasa pendekatan balance scorecard ini bisa digunakan sebagai suatu pendekatan untuk melihat resiko pada setiap aspek bisnis di perusahaan, baik pada setiap aspek bisnis perusahaan dan juga setiap eh, apa namanya setiap perspektif di perusahaan seperti itu. Mungkin dari dari Bu Eva ada tambahan atau mungkin dari Bu Rini juga ada feedback, dipersilahkan. Eh, saya izin menambahkan sedikit aja. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Andre bahwa dari BSC ini atau balance scorecard ini pada dasarnya sudah bisa mencakup keseluruhan dari proses atau strategi perusahaan tersebut, di mana itu udah ada 4 itu mencakup udah dari segi keuangan, dari segi
pasarnya, customernya, lalu dari segi proses internal bisnisnya, bahkan sampai ke learning and growth dari perusahaan tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan inisiatif strategi, di situ yang saya tahu dalam proses penganalisis resiko, kita harus menentukan apa itu penyebab dari IS ini apabila tidak tercapai. IS ini maksudnya inisiatif strategi kalau seandainya tidak tercapai. Seperti itu kita melakukan analisis penyebabnya dari strategi-strategi yang kita gunakan, lalu kita bisa melakukan mitigasi risiko. Di mana mitigasi risiko ini untuk mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri atas jawaban yang begitu jelas dan informatif tentunya. Kami sangat menghargai waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Semoga penjelasan yang telah disampaikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua, sehingga bisa diterapkan dengan baik dalam konteks pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari. Baik, mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu telah menunjukkan pukul 10.26, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan hari ini. Bapak Ibu semua mungkin bisa on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Selagi menunggu Bapak Ibu untuk on cam, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan untuk mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dan mungkin apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada webinar series selanjutnya. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirim oleh tim kami, atau Bapak Ibu dapat menghubungi laman sosial media kami. Baik, untuk sesi dokumentasi saya pimpin. Untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya saya pimpin 1, 2, 3. Slide selanjutnya saya pimpin lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga tim yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri dan juga Ibu Eva karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Elisha Kalista selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andri dan juga Bu Alicia. Terima Saya kasih izin Bu Eva. lo, Ya, ya, saya Ibu. izin live ya. Ya, terima kasih Bu Eva.